Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf atas keterlambatannya, Nak. Jadi, sebelumnya suara Miss dan juga PPT Miss sudah tertampilkan dengan baik, kan? Udah, Miss. Nah, oke. Gimana kabarnya semua? Pada sehat? Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah, ya. Oke, Miss lihat dulu kehadirannya, presentasi kehadirannya. Ada 15 partisipan ya, dikurangin host sama Miss, ada berarti sekitar 12 siswa yang hadir hari ini. Oke, jadi kemarin kan kita udah bahas nih pengantar dari invertebrata. Jadi kalau kalian masih ingat, ada berapa sih film yang ada ada berapa film sih yang ada di invertebrata ini? Ada masih ingat berapa film yang kita punya untuk invertebrata? 8 atau 9? Ayo, 8 atau 9? Masih, belum nyampe sebulan loh, masih seminggu. Nah, jadi sekedar informasi, mungkin udah disampaikan wali kelasnya masing-masing juga, bahwa di awal bulan 3 nanti kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Jadi untuk ujian tengah semesternya sudah disusun, ujiannya itu, untuk soalnya sendiri itu nanti sampai selesai semua materi mengenai invertebrata nih. Nah, untuk chordata sendiri atau vertebrate itu belum termasuk nanti, belum termasuk ya. Nah, jadi Miss harap untuk 8 film ini sudah bisa dipahami dan dimengerti dengan baik ya. Nah, oke. Jadi di sini Miss akan menjelaskan mengenai 2 film pertama atau 2 film yang paling sederhana dari invertebrata sendiri, yaitu Porifera dan Cnidaria, atau mungkin kalian pernah dengar Ctenophora atau Colenterata. Mungkin ya ada beberapa yang familiar dengar-dengar Colenterata ataupun Ctenophora yang udah baca-baca buku nih, saya pasti tahu. Nah, jadi apa aja sih tujuan pembelajaran kita hari ini kira-kira? Nah, jadi di sini Miss harap kalian mengerti nih bahwa apa sih karakteristik dari film Porifera seperti biasanya ya. Nah, kalian harus bisa mengidentifikasi suatu makhluk hidup, dia termasuk ke film Porifera atau tidak berdasarkan karakteristik yang ada. Kalian juga harus mampu dari karakteristik tadi bisa mengklasifikasikannya ke dalam film tersebut. Terus juga kalian harus mengetahui karakteristik Cnidaria dan juga klasifikasi Cnidaria. Itu ya. Oke, jadi sebelum kita lebih jauh, kalau dibilang Porifera, kita nanti akan bahas mengenai Porifera dan Cnidaria. Kalau sudah dibilang Porifera, apa sih yang ada di bayangan kalian? Hewan apa atau karakteristik apa yang menggambarkan suatu makhluk hidup itu dapat dikatakan termasuk ke dalam film Porifera? Berpori-pori, Miss. Berpori-pori. Oke, memang kunci utama dari film Porifera yaitu memiliki pori, gitu ya. Porifera dari namanya aja udah kelihatan kan? Pori, vera artinya memiliki, mempunyai ya. Jadi memiliki pori-pori. Nah, jadi dalam hal ini Miss akan jelasin mengenai, kita langsung aja nih ke, biasanya selain disebut sebagai porifera juga ada beberapa kita sebagai yang biasanya bukan terjun di dunia biologi, dia disebut sebagai juga hewan spons karena struktur tubuhnya mirip spons, memiliki pori yang banyak nih. Nah, kalau kita lihat dari struktur tubuhnya, porifera ini kan termasuk ke dalam para zoa atau suatu makhluk hidup multiseluler, ya kan? Makhluk hidup multiseluler yang dalam suatu sistemnya dia belum memiliki jaringan sejati atau hanya tersusun dari sel-sel ya. Jadi sistem kerjanya itu disusun oleh sel-sel yang dimilikinya. Nah, gitu. Jadi belum tersusun menjadi jaringan, namun sel-selnya yang memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing gitu. Nah, jadi di sini Miss akan jelasin mengenai lapisan-lapisan yang ada di porifera. Coba kalian perhatikan nih gambar di sebelah kanan. Nah, gambar sebelah kanan ini merupakan salah satu contoh porifera. Nah, di sini kalau kalian lihat, dia terdiri dari
Lihat, yang ini bagian yang paling sering kita lihat nih. Bagian terluar, ya, morfologi luar yang biasanya kita temui di porifera. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari luar, yang kita temukan itu ya udah gini, rongga satu makhluk hidup, satu hewan yang dia itu mirip pipa, namun berpori-pori. Kenapa Miss bilang kayak pipa? Soalnya dia punya rongga nih. Dia punya rongga yang besar atau disebut sebagai osculum, ya. Jadi kita cuma bisa lihat secara morfologi luarnya itu osculum dan juga pori-pori yang menyelimuti tubuhnya berupa ostium gitu. Lihat nih, ada ostium yang dia bulatan-bulatan atau bolong-bolongan kecil yang terdapat di seluruh permukaan tubuhnya. Secara anatomi, misal nih kita belah nih poriferanya, kita lihat lapisan apa aja sih yang terdapat di dalam tubuh porifera, gitu ya. Oke, kita lihat nih apa aja sih lapisan tubuh yang terdapat di porifera. Oke, slide-nya masih terlihat kan, Nak? Masih, Miss. Oke. Jadi lapisan tubuhnya itu terdiri dari lapisan pinocoderm. Terus ada lapisan mesohil, ada juga lapisan di sini lapisan terdalamnya, ya, yang biasanya yang terdapat spongsol. Kalau kita lihat lapisan pinocodermnya atau biasanya sering disebut juga yang tersusun atas lapisan epidermis. Di lapisan epidermis ini kita akan menemukan amoebosit, sel amoebosit. Apa sih maksud sel amoebosit, Miss? Jadi kalau dibilang sel amoebosit, itu merupakan sel yang berfungsi dalam sistem pencernaan makanan dan transportasi nutrien ke seluruh tubuhnya. Berdasarkan ini, kita bisa mengetahui nih bahwa porifera itu belum memiliki sistem saraf maupun sistem peredaran darah. Kenapa, Miss? Gitu. Dengan adanya satu sel amoebosit, dia sudah membantu dalam penyebaran nutrien dan juga zat-zat yang dibutuhkan oleh poriferanya sendiri. Sedangkan kita masuk lagi nih ke lapisan terdalam atau lapisan mesohil. Lapisan mesohil ini merupakan lapisan tengah yang menghubungkan antara lapisan pinocoderm dan lapisan konositnya nih, lapisan konosit atau lapisan terdalam, tapi bukan di area spongsol ya. Lihat ya, jadi di lapisan mesohil ini, di lapisan mesohil ini nanti kita akan melihat nih ada beberapa bagian yang seperti lignin ya. Coba perhatikan lagi ke bagian yang paling dalam, konosit. Kalau kalian lihat ada nggak ini yang kayak leher, yang ada bintik matanya, terus ada lehernya. Yang ini, yang kecil-kecil. Ini yang disebut sebagai sel koanosit. Sel koanosit ini membantu dalam pergerakan air agar dapat masuk ke dalam porifera tadi, ke dalam spongsol. Gitu ya. Jadi, air tadi kan masuk ke dalam pori-pori atau ostium. Namun gimana sih caranya air itu bisa serta-merta masuk ke dalam? Itu harus dibantu dengan adanya rangsangan dari koanosit. Koanosit ini memberikan rangsangan untuk air dapat agar arus air dapat masuk ke dalam porifera tadi atau ke dalam spongsolnya. Jadi arah pergerakan airnya itu dimulai dari ostium, memasuki pori-pori yang ada di sini, melalui ostium. Setelah masuk melalui ostium, nanti dibantu oleh koanosit mendorong sehingga terbentuknya arus air terus siap itu masuk ke spongsol dan akan didorong lagi oleh koanosit untuk keluar menuju osculum gitu. Miss, kenapa sih harus ada bantuan dari koanosit? Misal kalian berpikir gitu, kalau kita ibaratin pipa kita taruh lubang, kan bisa sih Miss air masuk gitu aja. Tapi kan di sini porifera membutuhkan nutrisi untuk tubuh, untuk hidup gitu kan. Jadi gimana Miss caranya? Amoebosit dia kan berfungsi untuk mencerna makanan. Tapi dari mana sih amoebosit memperoleh nutrien yang diperlukan oleh tubuh? Itu dari sel koanosit. Jadi tadi kan air masuk ke dalam melalui ostium. Diselubungi oleh spongsol dan akhirnya akan nanti terdorong lagi nih ke dalam
kuanosit melalui kuanosit. Waktu dia mencapai bagian lehernya, di sini ada sel-sel, ada kelenjar yang akan memerangkap nutrien yang dibutuhkan oleh poriferanya, sehingga nutrien yang sudah terperangkap nanti, nutrien yang sudah terperangkap nanti akan masuk ke dalam sel amoebosit dan akan dicerna dan juga ditransportasikan ke seluruh tubuh porifera tadi. Nah, jadi kalau misalnya ditanya nih, tadi kan Miss bilang bahwa porifera ini nggak punya sistem peredaran darah, nggak punya sistem saraf, gitu kan. Nah, kira-kira gimana sama sistem respirasinya? Nah, kalau kita bahas tentang sistem respirasi atau pernafasannya, itu kan. Nah, jadi kalau di porifera sendiri, dia ini memanfaatkan seluruh permukaan tubuhnya dalam sistem pernafasannya, di mana proses perpindahannya ini terjadi secara difusi, gitu ya, Nak. Jadi bisa dikatakan bahwa filum porifera ini merupakan filum yang sangat sederhana, gitu ya, karena dia tersusun atas sel dan belum memiliki jaringan sejati, ya. Oke. Nah, sedangkan untuk reproduksinya sendiri, porifera itu bisa melakukan reproduksi secara seksual maupun aseksual. Kalau dia secara seksual dengan fertilisasi atau peluburan gamet nanti antara jantan dan betina. Sedangkan untuk aseksualnya dia dapat terjadi melalui fragmentasi maupun pertunasan pertunasan internal maupun eksternal, dan juga pembentukan badan reduksi. Kalau kalian lihat nih, tadi Miss bilang kita mulai dari yang reproduksi seksualnya. Kalau dia sudah dikatakan reproduksi seksual, jadi ada nih peleburan antara gamet jantan dan betina. Yang harus kalian pahami, porifera umumnya itu bersifat hermaprodit. Apa maksudnya, Miss, hermaprodit? Gitu kan? Hermaprodit itu di dalam satu tubuh, gitu kan, terdapat 2 alat kelamin jantan. Namun, di dalam porifera dia itu enggak sewaktu-waktu dapat menghasilkan 2 gamet secara bersamaan. Nggak bisa nih langsung ngasilin sperma dan ovum secara bersamaan terus melakukan fertilisasi sendiri, nggak bisa fertilisasi langsung, nggak bisa, ya. Ingat, walaupun dia bersifat hermafrodit, sebab walaupun dia hermafrodit, nanti gamet yang dihasilkan ini ada waktu-waktu tertentunya. Misal dalam suatu waktu satu porifera itu akan menghasilkan gamet jantan saja, ada dalam satu waktu individu yang berbeda dari porifera nanti akan menghasilkan gamet betina saja. Tergantung kondisi dari tubuh poriferanya sendiri akan menghasilkan gamet apa nih. Jadi biasanya kalau dia porifera yang menghasilkan gamet betina nih, biasanya ukurannya lebih besar. Dan untuk porifera yang menghasilkan gamet jantan atau sperma, dia ukurannya lebih kecil. Nanti, lihat, nanti gamet jantannya ini yang akan gamet jantan ini gimana, Miss, penghasilan gamet jantannya? Kan nggak ada sistem reproduksinya. Lihat, jadi dalam penghasilan gametnya ini nanti akan dibantu oleh sel kuanosit. Ingat ya yang ini. Sel kuanosit ini nanti akan mampu menghasilkan, dapat menghasilkan gamet jantan. Sedangkan kalau untuk yang betinanya dihasilkan oleh sel amoebosit. Ada juga bisa kuanosit, tapi biasanya umumnya di amoebosit, tergantung dari nutrien yang diperolehnya. Jadi, lihat nih, sel jantan dari satu individu sama individu baru, gamet tadi jantan satu dengan gamet betina satu akan melebur nih. Hasil peleburan tadi akan membentuk larva. Jadi, larva tadi, kalau kita perhatikan kan, ini dalam keadaan motil atau sesil? Ada yang masih ingat nggak motil sama sesil itu apa? Motil dapat bergerak, Miss. Kalau sesil? Tidak dapat bergerak, Miss. Jadi kalau porifera yang digambar ini, dia dalam keadaan motil atau sesil? Apa, Kak?
Coba diulang. Motil, Miss. Motil tadi dapat bergerak atau tidak? Dapat, Miss. Jadi ini bergerak nggak kira-kira? Kalau Enggak, dia Miss. menempel pada substrat. Enggak, Miss. Jadi Sesil. Sesil, Miss. Nah, jadi kalau dia dalam reproduksi seksual, nanti porifera ini ada yang berbentuk dia nanti ketika berbentuk larva dia akan berbentuk motil atau dapat bergerak ketika dalam bentuk larva ya. Nah, jadi pergerakannya itu nanti misal nih ya, yang ini anggap sel yang besar, berarti dia menghasilkan gamet betina, ya kan? Gamet betina akan dihasilkan oleh amoebosit gitu. Gamet betina dihasilkan amoebosit, sedangkan gamet jantan dihasilkan kuanosit. Misal, yang ini kuanositnya. Jadi nanti gamet jantan yang sudah dihasilkan kuanosit ini akan keluar melalui pori-pori tubuhnya atau ostium. Nah, ketika sudah keluar dari ostium nanti dibawa oleh pergerakan air, itu kan pergerakan air menuju pori-pori yang ada di betina nih. Ketika dia sudah mencapai pori-pori yang ada di betina atau gamet betina, akan terjadi fertilisasi secara internal membentuk larva. Nah, jadi ada dua larva. Bisa jadi nanti dia larva amfiblastula ataupun larva parenchyma. Maksudnya gimana, Miss? Kalau dia amfiblastula, bagian anteriornya memiliki flagella, hanya bagian anterior dan juga memiliki rongga. Namun kalau dia parenchyma, flagellnya itu tersebar di seluruh tubuhnya. Dan juga tidak memiliki rongga. Nah, nanti larva ini akan berkembang menjadi individu dewasa. Nah, jadi kan tadi dia udah menempati nih, dia sudah menempati di daerah sini, di daerah mesohil atau mesoglia, ya. Udah menempati daerah mesoglia. Ketika dia sudah berbentuk larva yang memiliki flagel, baik itu yang amfiblastula maupun parenchyma, baik yang amfiblastula dan parenchyma, nanti dia akan bergerak keluar lagi nih, keluar nih, udah bergerak kan, bisa kalian lihat tadi kan gambarnya, keluar lagi dibawa oleh air melalui pori, mau baik yang pori yang besar maupun pori yang kecil. Jadi ini dalam keadaan dia berflagel ini, dia nanti akan memiliki kemampuan untuk merubah dirinya. Maksudnya, Miss, gimana? Nanti dia akan berkembang menjadi individu dewasa. Ketika dia berkembang menjadi individu dewasa, kemampuan mobilitasnya tadi, gitu kan, mobilitasnya untuk bergerak itu akan hilang karena dia sudah mampu menempel pada substrat sehingga berkembang menjadi individu yang dewasa, flagelnya hilang gitu atau tereduksi, gitu ya. Kalau yang untuk aseksual atau tidak melibatkan antara peleburan sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina, kita mulai dari fragmentasi. Fragmen itu kan identik sama pemotongan atau apa ya istilahnya, potongan-potongan gitu ya. Jadi fragmentasi ini itu nanti akan membentuk potongan-potongan individu baru yang akan berkembang menjadi individu dewasa dari porifera. Namun apa sih, Miss, yang menyebabkan fragmentasi pada porifera bisa berlangsung atau terjadi? Fragmentasi ini, gitu ya, fragmentasi ini bisa berlangsung karena ada hipertrofi. Maksudnya hipertrofi ini gimana, Miss? Daerah hipertrofi ini dapat terjadi karena ada perbesaran ukuran dari sel-sel yang ada pada porifera. Ketika dia mengalami perbesaran sel, ini akan mendorong nih terbentuknya garis pemisah. Garis pemisah ini yang akan membantu nanti sehingga membantu menghasilkan potongan-potongan kecil, di mana potongan-potongan ini kalau sudah berpisah nanti akan membentuk individu baru yang kecil-kecil tadi. Itulah yang disebut fragmentasi. Kalau dia pertunasan, bayangkan aja nih, kita ambil contohnya dari tumbuhan. Kita ambil pisang, tunas, berarti ada yang baru dari
bagian tubuh utama gitu kan. Nah, mungkin yang paling mirip sama itu kita mulai dari pertunasan eksternal. Jadi kalau dibilang pertunasan eksternal di luar tubuh ya kan, Nak. Nah, kalau dia pertunasan eksternal di luar tubuh, kalian perhatikan nih bahwa ada penumpukan massa amibosit. Jadi jumlah yang amibositnya itu lebih besar sehingga membentuk tonjolan ke arah luar ya, atau di lapisan pinokoderm. Lihat ini. Lapisan pinokoderm tadi yang mendorong sehingga yang ini kan udah ada nih lapisan luar. Nanti lama-lama akan terpisah membentuk satu individu baru. Sedangkan kalau pertunasan internal ini bisa disebut juga sebagai ketika suatu porifera dalam keadaan terancam gitu kan, kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, namun dia harus melakukan satu proses reproduksi gitu kan untuk membantu dalam mendukung tubuhnya, kehidupannya gitu kan. Jadi dia itu akan membentuk struktur massa amebosit dengan mesogleasponin. Tapi lihat, dia struktur tubuhnya ini lebih kompak. Nah, jadi ini yang nanti akan berkembang membentuk individu baru. Nah, jadi pertunasan internal ini, dia itu sering disebut sebagai gemul atau satu kompak ini akan disebut sebagai gemul. Nah, sedangkan untuk pembentukan badan reduksi ini mirip nih sama gemul, sama-sama di kondisi yang kurang menguntungkan. Bedanya ini terjadi dari dalam internal, sedangkan yang ini dia nanti poriferanya akan menghancurkan tubuhnya gitu. Bayangkan porifera ini hanya menyisakan bagian amebositnya, bagian amebosit ya, yang ini dia cuma menyisakan bagian yang biru kecil ini, ya, lapisan amebosit dan pinokoderm, bagian yang terluar pinokoderm. Nah, yang ini nih, dan juga spikula, nanti dia akan membentuk spikula. Jadi, kenapa Miss dia harus membentuk yang ini? Ini membantu dia untuk melakukan reproduksi walaupun kondisi lingkungan tidak menguntungkan dan biasanya lebih cepat daripada pertunasan internal, gitu ya, dengan menghancurkan tubuhnya. Tuh. Sedangkan porifera ini ada nih beberapa bentuk yang sering kita lihat. Ada dia yang spikula atau zat berkapur. Ini yang paling sering kita dapat nih kalau misalnya kita main-main di pantai gitu kan, di luar pantai gitu. Jadi kalau dia yang spikula gitu kan, yang dari zat kapur, dia contohnya ada Grantia dan Scipa gitu. Kalau Hexatinellida, dia spikula tapi dari zat silika atau kersik gitu ya, yang dia lebih transparan bentuknya. Kalau yang zat kapur kan lebih pekat warnanya. Kalau Demospongia, ini campuran nih, ada dari silika dan spongia. Jadi yang kayak gini nih, dia ada rongganya tapi lebih banyak dan juga lebih, kalau misalnya kekerasannya ini sedikit lebih rapuh daripada yang zat kapur yang apa tadi. Contohnya ada Eospongia dan Spongilla ya. Gitu. Oke, kira-kira untuk sampai porifera paham? Paham, Miss. Oke, kita lanjut ya. Ini dari ya. Oke, coba Miss tanya, kalian pernah lihat anemon laut? Belum ya? Minggu lalu Miss ada nampilin anemon laut. Jadi anemon laut dan Cnidaria itu termasuk ke dalam, ubur-ubur, dia itu termasuk ke dalam kelompok yang sama, yaitu Cnidaria. Menurut kalian, apa sih hal yang menyebabkan kedua organisme tersebut dapat dikelompokkan ke dalam film yang sama? Ada yang tahu? Kalau kita lihat kan, ubur-ubur dia akan bergerak tuh, ya kan? Sedangkan kalau anemon laut dia melekat pada substrat, mirip dengan porifera dewasa. Kira-kira apa sih yang menyebabkan anemon laut nggak masuk aja ke kelas porifera gitu? Oke, untuk mempersingkat waktu, Miss langsung aja. Jadi
anemon laut tidak masuk ke dalam porifera karena dia memiliki sel berupa sel cnidosit ya. Nah, maksudnya cnidosit di sini apa, Miss? Cnidosit ini sering juga disebut sebagai nematokis. Nah, yang ini biasanya dia itu terdapat di seluruh bagian epidermis, di bagian seluruh epidermis yang ada pada cnidaria. Nah, biasanya yang paling banyak itu ditemukan di bagian tentakel yang dekat daerah mulut nih. Tentakel yang ini sama tentakel yang ini. Nah, di sini kita perbesarannya. Yang dimaksud cnidosit itu ini nih. Ada kalian lihat ini bagian yang meruncing? Kan? Yang ini disebut cnidosit. Di dalam cnidosit sendiri terdapat bagian yang disebut cnidae. Kalian pernah nggak dengar kasus bahwa ubur-ubur menyengat manusia di pantai apa? Miss lupa pantai apa, tapi ada kasus ubur-ubur menyengat manusia gitu kan? Nah, jadi dia waktu dia menyengat manusia itu merupakan salah satu bentuk pertahanan dirinya. Kenapa, Miss? Gitu. Jadi ubur-ubur punya respon tersendiri terhadap serangan dari musuhnya gitu. Misal, jadi respon ini terbentuk karena adanya cnidae. Jadi ubur-ubur sangat peka terhadap aroma dari musuhnya dengan adanya cnidae ini. Cnidae ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi aroma. Dari sini aja kita tahu bahwa struktur tubuh cnidaria itu lebih kompleks daripada porifera kan. Jadi cnidae ini nanti ketika musuh mendekat, di sini ada bagian yang seperti jarum akan terbuka, akan memanjang. Nanti ini akan melekat kepada musuh dan yang bagian ini tabung racun, tabung racun yang tadi, yang menyengat tabung racun tadi akan keluar ke musuh yang menyebabkan adanya gatal atau infeksi pada kulit manusia, gitu ya. Terus kita lihat nih, tadi kan Miss bilang bahwa nematosit tadi terdapat di jaringan epidermisnya nih. Selain itu, jaringan epidermis juga terdiri dari lapisan sel epitelial otot yang membantu dalam memfasilitasi pergerakan. Kita tahu kan bahwa ubur-ubur itu termasuk salah satu kelompok filum yang bergerak bebas di air, bukan di laut. Selain itu ada juga nih bagian lapisan mesoglea. Kita lihat ya, lapisan yang paling luar ini disebut sebagai lapisan epidermis. Lapisan yang warna pink, yang lebih terang, ini disebut lapisan mesoglea. Lapisan mesoglea sama nih, sama yang pori-pori tadi. Dia berfungsi untuk menghubungkan antara lapisan epidermis dan juga lapisan gastrodermis. Lapisan epidermis tadi terbentuk dari ektoderm, sedangkan lapisan gastrodermis terbentuk dari lapisan mesoderm. Kalau dia mesoglea terbentuk dari kalau dia lapisan gastrodermis terbentuk dari lapisan endoderm, gitu ya. Lihat nih, yang mesoglea tadi kan menghubungkan nih, sedangkan untuk lapisan gastrodermis, ini nih yang kuning. Lapisan ini di dalamnya terdapat rongga gastrovaskuler yang membantu dalam mencerna makanan. Kalau kalian perhatikan rongga gastrovaskuler ini memiliki satu lubang, lihat ini, satu lubang yang berfungsi sebagai anus maupun mulutnya. Jadi di sini tempat makanan masuk dan juga tempat makanan keluar, gitu ya. Jadi dia sistem pencernaan makanannya terjadi secara ekstraseluler atau di luar sel melalui rongga gastrovaskuler, gitu ya. Selain itu, kita lihat ternyata Cnidaria sudah memiliki sistem saraf. Kenapa Miss bilang sudah memiliki sistem saraf? Ada sel di daerah bagian mulut ini, khususnya yang warna biru yang di sini disebut sebagai statokis, yaitu sel yang berfungsi dalam pusat keseimbangan tubuh cnidaria. Sedangkan kalau dia seperti bintik mata yang ini, dia berfungsi sebagai sel saraf untuk menangkap cahaya atau fotoreseptor. Itu ya, Nak. Oke. Oke. Untuk jadi karena waktu kita sudah
habis gitu kan. Untuk reproduksi Nidaria dan kelanjutan mengenai Vermes besok akan kita lanjutkan ya nak. Miss harap sampai karakteristik dari Cnidaria kalian sudah paham ya. Nah, jadi sekian presentasi dari Miss. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss.